selamat malam pemirsa. Kembali bersama saya dalam laporan khusus mengenai pembelajaran hari ini. Dari ruang kelas hingga layar digital, perjalanan belajar yang berlangsung penuh dinamika dan tantangan ini patut kita cermati bersama. Hari ini, topik utama yang menjadi sorotan adalah teknik reportase dan investigasi berita. Tanpa banyak memakan waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu sejarah jurnalisme investigasi. Era Orde Lama pada tahun 1945 hingga tahun 1966. Pada masa Orde Lama, ruang kebebasan pers relatif lebih terbuka dibandingkan periode setelahnya. Dalam situasi tersebut, tampil sosok berpengaruh seperti Mokhtar Lubis, pemimpin redaksi harian Indonesia Raya. Surat kabar ini sering dianggap sebagai pelopor jurnalisme investigasi di Indonesia karena keberaniannya membongkar praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga skandal moral pejabat tinggi negara. Era Orde Baru pada 1966 hingga 1998. Saat memasuki Orde Baru, kondisi pers mengalami perubahan besar. Pemerintahan Soeharto menerapkan pengawasan ketat terhadap media dengan alasan menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan. Setiap penerbit diwajibkan memiliki surat izin usaha penerbitan pers atau disingkat SIUPP, yang kemudian dijadikan instrumen kontrol dan tekanan oleh pemerintah. Kita masuk ke era reformasi pada tahun 1998 sampai 2010. Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 membuka era baru bagi jurnalisme investigasi di Indonesia. Pencabutan regulasi yang ketat serta disahkannya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 menghadirkan landasan hukum bagi kebebasan pers. Praktik pemberedelan pun berakhir, sehingga media memperoleh ruang lebih bebas untuk menjalankan liputan kritis. Era digital dan kolaborasi global tahun 2010 sampai sekarang. Era digital menghadirkan perubahan besar bagi jurnalisme investigasi di Indonesia yang kini semakin terintegrasi dengan jejaring global. Indonesia turut ambil bagian dalam proyek investigasi lintas negara seperti Panama Papers 2016 dan Pandora Papers 2021 melalui kerjasama media lokal dengan ICIJ atau biasa disebut International Consortium of Investigative Journalists LIM 2019. Oke, lanjut kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tahapan-tahapan jurnalisme investigasi. Yang pertama ada perumusan gagasan atau conceptions. Tahap ini adalah fondasi intelektual dari seluruh investigasi. Jurnalis harus mengidentifikasi dan membenarkan sebuah isu yang tidak hanya menarik, tapi juga memiliki nilai publik yang substansial. Biasanya melibatkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran sistematik yang disembunyikan. Kemudian selanjutnya yaitu studi kelayakan dan keputusan. Lanjut. Setelah gagasan terbentuk, sebuah analisis resiko dan sumber daya yang realistis harus dilakukan. Studi kelayakan ini menilai 3 elemen utama, yaitu akses informasi, seberapa sulit mendapatkan dokumen atau narasumber kunci, terus sumber daya, apakah tim memiliki waktu anggaran dan keahlian yang memadai, dan resiko. Kemudian yang selanjutnya ada pengumpulan dasar atau biasa disebut base building, dan yang selanjutnya perencanaan detail dan logistik atau biasa disebut planning. Kemudian yang kelima ada riset dan pengumpulan fakta di lapangan atau biasa disebut original research. Ini adalah tahap pencarian jejak yang intensif. Jurnalis menerapkan metodologi investigasi melalui 3 pilar. Yang pertama ada jejak, dokumen, paper trail, melacak surat, kontrak, dan transaksi atau jejak orang, yaitu people trail.
Kemudian yang keenam, evaluasi, verifikasi, dan pengujian informasi. Evaluation and verification. Verifikasi adalah jantung etika jurnalisme investigasi. Setiap informasi melalui dari kutipan narasumber hingga angka dalam dokumen harus diverifikasi silang dengan minimal 2 sumber independen. Terlihat dari pantauan langsung di lapangan, dapat disimpulkan bahwa proses belajar hari ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga melatih keberanian untuk menyampaikan pendapat sebagai catatan akhir. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi serta mengasah kemampuan analisis agar pemahaman tidak berhenti di permukaan. Demikian laporan pembelajaran hari ini. Kembali ke ruang refleksi pribadi, saya merasa pengalaman ini memperkuat kesadaran bahwa belajar bukan sekedar menerima informasi, tapi juga melatih kepekaan, keberanian, dan ketekunan saya sendiri khususnya. Saya Muhammad Rian Febrian melaporkan untuk jurnal pembelajaran hari ini. Terima kasih.